Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Haifani Bilal, NIM 193111144. Perkenalkan, saya di sini akan membahas sebuah materi yang bertema tentang sejarah Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan namanya Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti sembilan. Dengan demikian, Wali Songo adalah sembilan wali atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikenal gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Yang selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Wali pertama yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sultan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Sultan Demak, yaitu Fathahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dalam tekun menuntut ilmu, karena sesungguhnya ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu di Mekah. Di sana ia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian ia langsung ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Asy-Syadzili, ulama bermadzhab Syafi'i. Di sana Sultan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Syadziliyah. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang bisa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Vietnam pada tahun 1401. Sunan Ampel dikenal dengan memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah dan mempunyai semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas. Salah satu yang paling terkenal adalah Moh Limo. Yang pertama yaitu moh main, tidak berjudi. Yang kedua moh ngombe atau tidak mabuk. Yang ketiga moh maling, tidak mencuri. Keempat moh madat, tidak menghisap candu atau narkoba. Yang kelima adalah moh madon, yang artinya tidak melakukan zina. Wali ketiga yaitu adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi Syekh Maghribi. Ia juga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tepat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya ia diangkat sebagai Syehdar atau kepala pelabuhan. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Ma'dum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti KT, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagunya diciptakan diselingi dengan ucapan doa dan kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringnya kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang kelima yaitu adalah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putra bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah kerajaan Belambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Semasa hidupnya, Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Delta yang melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang.
Sepulang dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Yang keenam yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada 1470 Masehi. Beliau mempunyai nama asli Raden Qasim yang merupakan putra dari Sunan Ampel, Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asyarakandi, dan ibunya bernama Retna Ayu Manila Dewi Chandrawati. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaran Nyerpatiran Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat di sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun sebuah musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara, yang mengubahnya menjadi daerah yang berkembang subur serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat, oleh sebab itu diberi gelar Sunan Derajat. Selanjutnya yaitu adalah Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat bawah, hal itu menyebabkan masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membawanya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal istilah dengan topo ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, tembang Jawa. Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya adalah tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngadung Cipang Panulang dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kyai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan dengan siasat dan taktik itu. Masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama, apalagi mereka masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat dan jumlahnya tidak sedikit. Namun, berkat kegigihan dan ketekunan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan anak dari Adipati Tuban Tumenggung Wilatika. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon katanya hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih muda. Sunan Kalijaga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil menangkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu adalah Lir Ilir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.